1000 kencur, 1000 jahe misalnya. Bisa juga Ustaz? begitu. Tapi kita akan fokus karena kan di entrepreneur ini harus ada fokusnya, Dita. Iya. Karena gini, kalau kita sebagai seorang entrepreneur itu tidak fokus atau melakukan sesuatu yang kita tidak benar-benar mengerti apa negatif positifnya, kita akan capek nanti di situ. Seorang itu kalau finance-nya ingin selamat, baik secara individu atau pengelola antara pesantren atau pengelola antara jasa-jasa terhadap sosial atau abang sebagai pengusaha, dia harus bermental kerja keras. Jangan yang dikit-dikit capek, dikit-dikit bosen, dikit-dikit putar balik, yang nggak cocok. Orang yang kayak gini hidupnya, orang kini mentalnya, dia pasti miskin. Walaupun ayahnya 4 kali lipat lebih kaya dari Warren Buffett misalnya. 4 kali lipat lebih kaya dari Jack Ma. 4 kali lipat lebih kaya dari Bill Gates. Tapi kalau mentalnya baperan, dikit-dikit tersinggung, baru kena cuaca doang udah putus asa, baru kena lahan pertanian banjir udah ngambek. By the way, ini kan pernah ya saat kena angin kencang itu. Kita di sini Kandangnya pindah. Saya dapat cerita tuh. Kita kandang kita pindah, lahan kita banjir. Itu semua udah kena. Ini orang bilang nih, Bang, nggak mungkin durian hidup di sini katanya. Kenapa? Ini tanah bekas sawah. Terus tanah ini banjir, terus tanah cadasnya deket. Tapi ya seorang yang entrepreneur ya enggak. Kan kita kan kata Allah gini ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku pengen ciptakan khalifah di bumi. Khalifah itu apa? You are the king. Kau adalah rajanya. Kau adalah pemimpin, you are leader. Artinya saya adalah pemimpin tanah ini, saya pemimpin pepaya ini, saya pemimpin, semua saya pemimpinnya. Berarti Bang, bukan masalah tanahnya, tapi kau bisa nggak menjadi leader yang baik. Itu maksudnya. Oh iya, itu tadi wakuli malu bekerja. Dibuka lagi. Dibuka kerja. Oh, tanah saya ini banjir. Tanah saya ini banyak cadasnya. Cadasnya itu baru 50 cm udah cadas. Ada solusinya. Ada. Ya. Oh ya, saya mau nanam durian kan, dia akar tunggal, akar yang ke bawah itu kan. Tunggal, ya. Jadi dia perlu minimal 1 meter atau 2 meter untuk menunggangkan akarnya ke bawah. Kalau cadas kan nggak mungkin diterobos sama dia, dia pasti sakit kalau terobos itu. Gampang, naikin tanahnya, tanam di atas, straight dia naik ke bawah. Gampang ya? Air, bikin gili-gili ya, atau apa sih namanya, tempat air ini, bikin dia sehingga air itu kalau datang ya di sini aja di air itu, dia nggak ganggu. Itu khalifah, itu konsep kita nih khalifah, konsep bekerjalah. Sesudah bekerja, kegagalanmu itulah yang akan mengajarkan. Ini semua konsep kolam ini makin kesini ya makin ketemu kita apa solusinya kalau begini, apa solusinya begini. Maka kalau saya ketemu anak muda, misal saya mau jadi pengusaha, Ustaz, tapinya banyak, nggak cocok kok jadi pengusaha. Tapi, begini, tapi kasih tapi aja udah dia. Gitu ya. Kita makanya kalau saya ketemu anak muda, otaknya harus dicuci dulu. Kita robah dulu cara pandang dia, baru kita bisa berhasil. Apa itu masuk di kurikulum pesantren, Ustaz? Di sini tanya aja santri itu. Sering saya bilang, saya berharap kalian lulus jangan jadi kiai, jangan jadi ustadz. Jadi apa? Saya akan bangga nanti kalau kalian lulus yang Sulawesi pulang ke Sulawesi, tiba-tiba 10 tahun akan datang ke telepon, Ustaz Salman, alhamdulillah ternak kambing saya sudah 4.000 ekor. Itu yang bang, kalau kau punya ternak kambing 4.000 ekor, minimal kau perlu karyawan 10-15 orang. Kalau kau punya nilai kepesantrenan yang 15 orang ini, tinggal kau bilang gini, bapak-bapak kerja di sini saya berikan gaji sekian, tapi syaratnya pas azan harus sholat ya. Itu pahalanya seabrek-abrek. Daripada jadi ustadz ceramah terang. Berapa yang dengar? Berapa yang terinspirasi? Berapa yang mengamalkan pulang? Belum lagi kalau saya ceramahnya karena envelope.
habis Pak. Ini bicara impact berarti Sat, ya. Iya. Impactfulnya lebih ke ya sekarang kan angka pengangguran naik. Jadi bagaimanapun orang mau diceramain bagaimanapun kalau dia perutnya lapar ya Sat, nggak masuk Nggak gitu. masuk. Abang Iya. mau bilang neraka itu kejam, pempes anaknya nggak ada Bang. Ada peluang nyolong, ya nyolong juga dia. Tapi kalau kau punya kebun karet 40.000 hektar, kebun ini sekian ribu hektar, kambingmu sekian puluh ribu, sapimu sekian, nggak ada pempes, ayo masuk kandang kita, magang ente di sini, nak ajari ente, tapi harus beragama ente, habis maghrib ngaji sama aneh, kan gitu. Lebih kena itu. Lebih kena Bang. Abu Bakar itu berhasil mengislamkan banyak orang karena dia punya hepeng yang banyak. Itu jarang dibahas Sat itu. Ya, saya sering bilang sama ustaz-ustaz sebaya saya, sebelum kau ceramah, kayakan dirimu dulu. Kita penghasilan kita harus cakep dulu penghasilan kita. Oke, Ustaz. Baik. Kita sudah bicara masa lalu, Ustaz. Baik. Nah, ya. sekarang ini perkembangannya seperti apa sih, Ustaz, di Ruhama Al-Fajar ini? Baik. Sekarang alhamdulillah Kang Sani, kita kan belajar dari masa lalu kita nih kan. Karena Pak Karno bilang jas merah, ya kan gitu ya. Jangan melupakan sejarah. Artinya clippingnya ini kan, kita potongannya kita ambil. Oh, berarti begini. Pesantren ini pun begitu. Itu bukan hanya di dunia entrepreneurnya, di dunia kurikulum pesantrennya pun begitu. Ya, oke. Awalnya kita pengen pesantren itu langsung bikin kitab kuning gitu ya. Maka kita anak santri baru langsung jejelin kitab kuning. Kita analisa, kita robah lagi. Sekarang ini enggak, sekarang ini nanti kelas 1 itu kita analisa dulu ini kondisinya seperti apa. Nanti kondisinya ini membuat dia ikut karantina atau masuk kelas gitu kan. Dia ikut karantina atau masuk kelas. Itu nanti semua akan kita bikin. Kemudian kurikulumnya, pembelajarannya, semuanya kita mengalami pembaharuan. Oke, Ustaz, kurikulum tadi ya bisa. Iya, Ustaz. betul. Sekarang tuh jenjangnya dari kelas berapa SD Ustaz bisa mulai belajar di pesantren ini? Kita di sini tamat SD kita terima. Tamat SD berarti SMP. Ya, minimal usia 12 atau 13 lah ya. Minimal. Maksimal 13. Yang sudah ini kita itu yang kelas 1, 2, 3 SMP ini nanti dalam hal pendidikan pesantrennya akan diberikan hal-hal dasar. Misal dasar itu Al-Quran. Kita ingin betul setiap santri di sini standar makhraj dan tajwidnya harus sama. Mau bagaimanapun latar belakang dia masuk kemari, setahun dia di sini harus sama standar Al-Quran. Ini sedang kita usahakan. Maka sekarang ini kita lagi nyari orang-orang yang mau mengabdi. Konsepnya harus ngabdi ya. Nanti kan karena kita ini banyak sekali nanti kedatangan santri yang basic 0 Al-Quran itu 0. Bener-bener belum bisa baca. Iqra pun enggak. Iqra pun enggak. Maka nanti ada karantina Iqra kita di sini. Ada karantina Iqra. Okay. Jadi karantina Iqra dulu. Lulus karantina Iqra, baru karantina tahsin. Lulus karantina tahsin, baru tahfiz. Di tahfiz pun bila dia 10% dari bacaannya kesalahannya muncul, langsung tidak boleh nambah. Misalnya dia baca wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, 4 ayat. Bisa baca kan? 4 ayat, 4 kali salah dia baca 4 ayat, langsung kau besok baca itu lagi. Nah, karena gini, kuantiti hafalan akhirnya tidak begitu menjadi cacat bagi santri di sini, tapi kualitas hafalan itu sangat mempengaruhi. Nah, itu kurikulum diantaranya. Bagaimana belajar grammar bahasa Arab. Di sini ada 3 yang fokus kita, Bang. Yang paling wajib di sini 3. Al-Quran, grammar bahasa Arab, nahwu shorof namanya. Ini juga dibikin portofolionya ini. Jadi anak-anak masuk di sini 0 nahwunya, maka dia dimasukkan dulu di kelas nahwu Arab Melayu. Nahwu berbahasa Indonesia. Masukin dulu ke situ. Ada kita bikin sendiri di sini. Sesudah itu lulus baru dia masuk ke nahwu yang berbahasa Arab. Begitu juga hadis. Hadis juga di sini hadis yang sangat wajib di sini pelajari. Jadi Al-Qur'an, nahwu shorof, hadis ini wajib. Hanya saja pola pembelajaran hadisnya kita pikirkan, selalu kita kembangkan. Nah, itu tadi seperti saya bilang tadi di awal,
ini kita temukan sesudah kita jalankan, sesudah kita bergerak, kita temukan terus pengembangan itu tadi, sampai nanti di sini akan ada kelas. Kan selama ini kan kita tahu ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Di sini akan ada nanti kelas, ini kelas matan jurmiyah misalnya gitu ya. Matan jurmiyah sendiri. Ini kelas. Kalau dia lulus dari sini baru dia naik ke kelas mukhtasar jiddan namanya misalnya. Kalau dia nggak lulus ya di kelas matan jurmiyah aja dulu dia, walaupun dia 2 tahun. Nggak apa-apa, di situ aja sampai dia matang. Tidak terbatas. Tidak terbatas dengan tahun berapa, 2 bulan. Yang penting dia lulus dari sini baru ke sini. Nah, nanti kalau biasanya di sekolah-sekolah pesantren lain ada namanya raport, nilai, kalau di sini enggak, ijazah, sanad. Bila si santri ini nahwu matan jurmiyahnya confirm baik, kita berikan sanad bahwa santri bernama Fulan sudah belajar dengan saya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi belajar dengan guru saya namanya Ustadz Mahmud. Misalnya Ustadz Mahmud belajar dengan gurunya Said Nabil. Said Nabil belajar dengan Said Muhammad. Said Muhammad sampai ke pengarang matan jurmiyah Son Haji. Itu kita bikin. Jadi tidak ada nilai raport gitu. Tidak ada nilai raport, tapi confirm bahwa dia belajar itu dengan baik. Sesudah itu dia punya, naik ke kitab selanjutnya, Begitu juga dengan kitab-kitab lain. Dan memang juga mereka disetting untuk tidak mencari kerja tapi membuka lapangan pekerjaan. Maka kita tidak perlu raport nanti anak-anak ini. Selama ini kan anak dilihat misalnya Bang Sani pinter apa enggak, dilihat raportnya. Kalau kita nanti nggak begitu. Gitu ya? Dilihat dari portofolionya. Belajar apa aja nih santri di Ruhama Al-Fajar, konformnya seperti apa, mumtaz, baik apa, semua akan dilihat nanti di sini. Selain itu ada skill lain nggak, Sat? Kayak tadi ada yang multimedia mungkin. Semua, betul. IT apalah gitu. Itu mereka juga belajar nanti, Sat. Berjalannya waktu, kalau tadi kita bilang pertanian kan, akhirnya kita lihat ada yang nggak berbakat tani, tapi mungkin dia nih berbakat desain grafik. Kita berikan dia pelajaran desain grafik. Mungkin dia berbakat ngetik Microsoft Word atau Excel, kita kasih dia Excel. Akan ada begitu. Atau malah anak ini berkat main musik. Mohon maaf nih quote-unquote pendengar semuanya, kalau kawan-kawan berpendapat musik haram, saya sangat menghargai itu dan saya betul-betul sangat menghormati itu, tapi saya menghalalkan musik asalkan liriknya baik, yang gitu ya. By the way, Ustadz kalau nyanyi suaranya bagus. Nanti kapan-kapan kita live bareng ya. Boleh dong, kenapa enggak ya? Jadi kita di sini anak-anak yang main gitar saya support sekali. Sangat saya support malah. Seperti saya pernah lihat, Sat, ada yang mengajar gitar di sini. Ada, Bang Anton kan. Ya. Bahkan kita sudah punya single 3 di sini, yang 3 single ya. Yang di arrangement oleh Bang Anton. Liriknya beberapa saya yang nulis, gitu ya. Belum dirilis, Sat, di Spotify gitu. Masih untuk konsumsi YouTube santri. Belum ya? Belum untuk konsumsi santri. Kita bikin diri, kita anak-anak main di sini. Nah, itu bagian dari mengapresiasi bakat-bakat yang dimiliki oleh mereka. Nah, kalau Bang Sani tanya, banyak sekali yang saya inginkan. Bahkan gini Bang Sani, saya mengajak siapapun yang punya skill, wakafkan skillnya kemari. Tapi wakaf. Karena kan gini, skill ini kan mahal kan. Misalnya kawan-kawan udah bekerja untuk menghasilkan uang selama Senin sampai Jumat dengan skill ini, wakafkanlah ke Ruhama sekali 2 minggu, kan? Berwakaf skill. Banyak, Sat. Banyak ya. Nggak hanya ganteng cantik. Iya, ganteng cantik. Misalnya saya sering bilang, ajari santri ngambil foto, ajari santri merekam, ajari santri mengatur sound, ajari santri lighting, ajari santri kan ini semua ilmu semua ini. Broadcast kayak gini kan butuh ilmu nih. Ilmu mahal saya pikir untuk saat ini kan. Kan jadi sesuatu yang amazing bila penghafal Quran paham nahwu shorof tapi bisa ngerekam. Cakep gitu kan. Kan enak jadi dengar ya, Pak. Iya. Saya bahkan di sini pernah didatangi kita oleh komunitas fotografer. Dan mereka biasa foto-foto, mohon maaf, artis-artis ini kan gitu. Saya bilang, sesekali lensa kameramu dicatat oleh malaikat raqib, gue bilang. Ya? Nggak pengen, gue bilang. Saya nggak mengatakan kalian harus hijrah total dari sana, enggak, saya bilang. Sesekali hiasi topping kameramu itu dengan yang dicatat oleh malaikat raqib. Kadang-kadang topping lebih menarik daripada es krimnya kan? Iya sih. Jadi saya selalu ngajak nih di Ruhama ini, kalau datang orang, bahkan sering saya todong, ajari santri kita dong. Ada nggak yang berbakat manga, kartun, tapi mau wakaf ilmu? Datang kemari. Boleh sih. Boleh. Gambar. Saya ini
sedikit yang haram tentang kreativitas bagi saya. Tentu gini, tetap saya hargai ustadz-ustadz guru-guru kita yang mengatakan gambar haram, patung haram, musik haram, ini haram, itu sangat saya hargai. Tapi saya hanya minta tolong, ya kalau nggak usah didebat lah, saya malas berdebat kan mengenai musik halal apa nggak perlu saya berdebat lagi mengenai itu. Saya sangat menghargai perbedaan itu, tapi di pesantren ini silakan. Dan nanti goalsnya pun mereka ya apapun, jadi petani kah, jadi seorang public speaker kah, seorang ahli di broadcast, fotografer, itu untuk penghasilan mereka juga saat ya. Penghasilan mereka, Bang. Karir mereka juga. Mereka juga, akidah udah ditanamkan di sanubari terdalam. Jadi dia nggak akan Ustaz seri sebelumnya bilang Fir'auni. Iya. Qur'ani jadinya ya. Qur'ani jadinya, ya betul. Jadi tidak Fir'auni mereka. Jadi Qur'ani, kenapa? Karena background pesantrennya dia itu, saya ingin sekali membuat nanti santri kita ini jangan kepesantrenannya untuk dia hidup. Tapi kepesantrenannya adalah nilai-nilai hidup dia yang akan dia tonjolkan. Nilai value hidup dia justru dari pesantren ini. Tapi untuk kehidupannya dia bisa main gitar. Dia seorang gitaris, Bang. Apa-apa. Dia gitaris. Ada band Hero kemarin ya. Iya, saya pernah ketemu sama band Hero, betul. Salah satu siapa nama beliau itu yang Reggie itu. Reggie kalau salah saya kenal. Jingle iklan dia. Salam lah kalau kenal. Salam. Mudah-mudahan ya Mas Reggie. Iya, salam. Artinya gini, Bang, saya ini termasuk yang menyesalkan kenapa umat Islam itu kok ya dikekang dalam hal kreatif gitu loh. Bagi kita anak muda ini, ya kita hormati ulama-ulama tua yang mengekang itu. Tapi kita anak muda ngapain kita dikekang-kekang dalam itu? Selama koridor syar'i itu kita jaga. Koridornya ada. Tetap dong. Ya. Misalnya kita main musik. Coba kalau kita dendangkan senandung yang mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi, memotivasi orang agar jadi baik, apa salahnya, Bang? Atau membuat film misalnya. Membuat film. Kita punya banyak latar belakang film yang kalau kita bikin Marvel and the Friend akan kalah kita bikin. Dia hanya bisa bikin cerita Iron Man yang itu fiktif. Kok bisa bikin cerita Ali bin Abi Thalib real? Pintu ilmu. Weh, bukan, Bang. Kita bicara kekuatan. Ali bin Abi Thalib ngangkat pintu gerbang kekaisaran Khaybar. Yang gerbang itu harusnya bisa diangkat minimal 14 orang. Diangkat sendirian. Iron Man kan cerita nggak betul, Bang. Ini cerita betul. Wow, mak kita punya banyak. Kau mau kisah cinta ala drama Korea? Ada di kisah para sahabat. Kisah cinta tak sampai ada di para sahabat. Kisah cinta jodoh yang dia cintai justru dinikahi oleh orang lain. Ibarat kata Abang, pria penjaga jodoh orang lain. Oh, Ustaz baca? Iya, baca gitu. Ya, itu ada di kisah para sahabat gitu. Ada. Hanya saja ulama-ulama kita dahulu menganggap kalau ini kita sampaikan tabu kan. Kalau kita anak muda ngapain, aku bilang. Harus saatnya Islam ini lebih kreatif, lebih inovatif. Kemunduran kita ini karena kita didogma harus iya Pak Kiai. Jadi nggak kreatif dia, Bang. Nanti apakah juga di kurikulum Ustadz itu menceritakan seperti tadi ya, Ali bin Abi Thalib dari sisi yang lain? Ada. Yang kalau saya kan dari SD Ustadz ya, zaman saya. Dulu tuh tahunya ya pokoknya Rasulullah itu ya miskin. Iya. Terus ya kalau lapar perutnya diganjal. Kalau nggak ada makanan puasa, udah aja gitu. Dan ibadahnya rajin. Iya. Apakah nanti ada kurikulum di Ruhama Al-Fajar ini yang ada sisi lain dari Rasulullah sebagai entrepreneur? Betul. Sebagai seorang suami, seorang ayah itu ada nggak sih? Ada, betul. Bahkan itu kita sudah bikin hadisnya. Nabi sebagai seorang entrepreneur. Ada hadis, 40 hadis kita kumpulkan. 40 hadis. Nabi sebagai seorang entrepreneur dan support Nabi terhadap entrepreneur yang lain. Ada. Nabi sebagai seorang ayah, kita bikin hadisnya di sini. Ada juga Nabi sebagai seorang yang melihat kayak talent scout gitu. Jadi kamu bahannya ini, kamu ini aja. Kamu jagonya ini, kamu itu ada juga. Nabi ahlinya itu. Ada kita bikin di sini. Jadi kita mencoba tafsirnya pun tafsir yang entrepreneur, tafsir yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadisnya juga begitu, sirah nabawinya juga begitu. Tapi itu kita temukan memang sesudah kita menjalani ini pesantren ini. Nah, kita temukan, kita bikin. Kalau hadis-hadis yang 40 itu udah jadi, tinggal ngecetak kita. Tinggal turun cetak, kita akan ajarkan ke santri.
Bahkan itu yang dihafal sama mereka. Nanti, jenis entrepreneur apa aja sih yang ada di masa Nabi? Nah itu satu. Iya. Itu jarang kayak kalau nggak salah Sayyidina Umar bin Khattab tuh ahli di ahli kulit nih, ya, kulit nih ahli dia ya. Permainan bikin tas kulit, sepatu kulit, mantel kulit itu ahli sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kain ya. Dia lebih main fashion di gitu fashion ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gak banyak yang tahu. Oh itu masya Allah. Nah ini yang ya sekali lagi saya selalu mengajak kalau kita ini yang masih muda belajar ilmu agama, sisi-sisi keanak mudaan kita itu harus kita telusuri di ilmu agama ini gitu. Supaya ngangkat semua. Saya melihat benang merah Ustaz bahwa kalau mau pesantren itu produktif harus kreatif gitu Ustaz. Harus. Kreativitas. Maka di situ saya nggak sukanya mempopulerkan hadis kullu bid'atin dhalalah itu. Semua yang bid'ah itu sesat. Jadi ketika bapak, ibu atau siapapun didogma dengan hadis itu, jadi dia takut memunculkan hal baru. Bid'ah itu kan kreativitas, inovasi. Iya. Jadi ketika dengar takut itu nggak ada, nggak boleh karena itu inovasi, bid'ah itu. Enggak, justru kita harus berinovasi. Nabi kita itu bapaknya inovator. Justru. Iya. Nabi kita itu adalah orang yang sangat inovatif, kreatif. Sangat lihat bagi orang tentu gini ya. Bagi orang sebagian malah mempelajari sirah Nabawi justru hilang kreativitasnya. Itu saya mengherankan itu. Saya mempelajari sirah Nabawi ini justru mengajak saya untuk betul-betul mengeksplor. Sehingga kita menemukan ide ini ya. Kalau nggak begitu nggak produktif kita. Jadinya nanti santri kita jadi beban masyarakat. Jadi pulang lagi dia ke kampung, ngajar lagi dia di masjid, digaji lagi dia oleh masyarakat. Ya kan? Kan sekarang kan rata-rata ustadz itu jadi beban masyarakat, Pak. Kenapa? Untuk jadi imam dia harus digaji. Untuk jadi muazzin dia harus digaji. Ya kan? Coba ustadznya seorang entrepreneur muda. Dia yang menggaji. Saya imam. Iya, saya imam, saya yang biaya masjid, Pak. Gitu. Bahkan kalau ngomong-ngomong mengenai masjid, kalau ustadz kreatif, masjid bisa dijadikan sumber ekonomi yang sangat hebat. Sangat hebat, asal ustadznya kreatif. Nah kalau ustadz mau tahu, datangi saya ke pesantren. Biar saya kasih clue-nya. Di MRBJ kan sudah ada kopi ya? Kalau MRBJ itu Bang, itu bisa kita kalahkan BXChange Mall dengan adanya MRBJ. Bikin parkiran basement di atasnya. Yo Allah, tanah itu luar biasa strategis itu. MRBJ ya? Itu sangat strategis. Kita klik aja tentang kreatif. Kan orang Bintaro masa nggak kreatif sih? Orang Bintaro kreatif. Saya senang tuh ngelihat yang zona muamalah itu. Iya. Lagi bikin kan? Lagi bikin. Sangat senang. Ayo bantu dong. Keren sekali. Saya ketika ngeliat, Masya Allah, akhirnya yang saya pikirkan ada yang bikin gitu loh. Jadi juga ya kejadian. Karena gini, MRBJ kalau nggak digitukin ya sayang Pak. Strategis. Orang yang datang ke situ, coba perhatikan deh. Kalau masjid lain, kan kita bisa ngukurkan gini, bukan karena kita materialistis, tapi peluang harus kita lihat. Yang parkir Alphard di MRBJ ada, yang parkir Mercedes-Benz di MRBJ ada, yang parkir Range Rover ada di situ. Ada. Kenapa nggak dijadikan itu peluang, bukan materialistisnya? Peluang Pak. Kita harus jeli melihat peluang itu. Ini si masjid mandiri. Kita tinggal bilang, Pak, terima kasih sudah berjamaah di sini. Pak, semua kebutuhan rumah ada di zona muamalah ya. Sudah. Apalagi ibu-ibunya langsung dibilang kayak gitu. Sepi itu pasar apa namanya? Pasar modern Bintaro. Mohon maaf. Aku bukan maksud doang ini ya. Saya mohon maaf. Contoh. Ya sepi itu nanti, coba bayangin. Kenapa? Ya dia sambil sholat subuh, pulang sholat subuh, belanja di pasar pagi di Bintaro Jaya. Kalau di zaman dulu, zaman Rasulullah dan para sahabat pernah terjadi. Memang begitu. Oh begitu. Memang begitu. Masjid Nabawi itu dikelilingi oleh semua kebutuhan masyarakat Madinah. Nah, ingat anak ya, kau harus amanah nak. Jangan hanya kau pikirkan untung nak. Network lebih mahal daripada keuntungan. Betul. Kita bisa nasihati dia. Siapa Ustaz? Jalan dia. Pasti berhasil. Saya yakin betul. Jadi nggak usah jadi penceramah dia nanti emang. Tapi dia membiayai 4.000 penceramah. Wah, gitu kan.